Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahmadihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita lanjutkan ke makalah yang ketujuh. Kemarin kita di makalah yang keenam, makalah keenam yang di situ qaulnya atau hikmahnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sekarang kita ke makalah ketujuh dari An Yahya bin Mu'ad. Ini dari Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu, sahabat juga. Ma'asallaha karimun wala atharad dunya 'alal akhirati hakimun. Ini ma'asallaha. Ini banyak pakai manafiyah ya. Ma'asallaha karimun. Siapapun yang tidak bermaksiat atau tidak memungkiri aturan-aturan Allah, itu adalah orang-orang yang karim, orang-orang yang terpuji. Nah, di sini Imam Nawawi memberikan syarah ay hamidul fa'al, atau mereka-mereka yang memiliki atau senantiasa berpegang teguh pada perbuatan-perbuatan yang terpuji, perbuatan-perbuatan yang baik. Wahwa, siapa itu orang-orang yang tadi senantiasa berpegang teguh pada perkara-perkara yang baik atau perbuatan-perbuatan yang baik tadi, atau hamidul fa'al ini, wa may yukrim nafsahu bittaqwa. Mereka yang memposisikan, menghormati diri mereka sendiri. Yukrim itu menghormati diri mereka sendiri dengan takwa, wabil ihtirasi 'anil ma'asi, dan menjaga diri dari maksiat. Ini perlu digarisbawahi ya, bahwa kenapa kok ada qaul ini. Pertama, kenapa kok ada qaul ini? Itu pasti kan ada sebabnya. Berarti di situ maksiat itu selalu arahnya menuju dhillah. Dhillah itu keburukan atau ketidakjelasan atau ya hal-hal yang sifatnya menjijikkan. Dhillah itu maksiat. Dan maksiat itu hadir dari mana? Ya umumnya orang itu dari umumnya kita, umumnya manusia itu dari mana? Dari syahwat. Syahwat itu aslinya tidak apa-apa. Karena manusia itu hidup itu ya berkat syahwat. Maksudnya gimana? Misalnya kita punya syahwat bernama rasa lapar, ingin makan. Dan syahwat ini yang kemudian mengajak manusia untuk makan, mengkonsumsi makanan. Iya benar kan? Orang kalau nggak punya syahwat makan, itu nanti nggak makan, nah, tanam di kuburan. Nah, iya. Berarti dengan adanya syahwat rasa lapar itu yang menjaga kita supaya kita tetap makan. Dari makan itu menjaga kita untuk bertahan hidup. Nah, problemnya syahwat itu tidak punya akal, tidak punya pikiran yang baik. Yang penting makan. Nah, problem yang penting makan itu tadi bisa mengarahkan kepada hal yang buruk. Misalnya yang penting makan, akhirnya misalnya nggak ada makanan dan syahwat rasa lapar itu pengen kita makan. Karena tidak ada makanan,
Karena syahwat itu nggak punya pikiran, nih gimana caranya supaya mendapatkan makanan. Akhirnya karena pikirannya adalah gimana pun caranya menghalalkan segala cara, termasuk salah satu caranya adalah mencuri. Nah, itu. Oleh karenanya syahwat itu bukan dihilangkan, tapi dikendalikan. Makna dikendalikan itu apa? Ya tadi diarahkan. Maksudnya misalnya apa? Rasa lapar itu harus diarahkan. Misalnya rasa lapar, nggak ada makanan, nyari makanan. Akal, pikiran-pikiran kita ini yang sudah ada ilmunya, sudah punya tendensi yang baik, tendensi yang menuju ke arah kemaslahatan, kebaikan, itu akan mengarahkan nafsu lapar kita untuk mencari makan. Nah, karena akal punya aturan, apalagi kalau akal itu sudah diisi oleh aturan-aturan syariat, maka nanti akan membimbing syahwat itu. Kalau cari makan yang halal. Halalan thayyiban. Makna halal itu apa? Ya halal secara makanannya. Misalnya yang dikategorikan halal makanannya itu apa? Ya ayam, ya sudah makan ayam. Kalau nafsunya nggak pakai akal, makan apa saja bisa, yang penting makan. Akhirnya makan babi. Nah, itu. Nah, jadi yang mengkontrol syahwat itu apa? Akal atau pikiran. Kalau bahasanya itu otak, pakai otak gitu kan, pakai otak gitu. Nah, akal itu juga yang nanti akan mengarahkan syahwat itu, rasa lapar itu yang kemudian ingin mencari makan. Nah, nanti diarahkan juga oleh akal untuk mencari makan, mencari rezeki yang halal, yang thayyiban. Ya dengan cara apa? Bekerja mendapat pekerjaan yang halal, mendapatkan uang diberikan makanan. Nah, ini adalah alur-alur yang baik. Sehingga nafsu yang tadi, nafsu syahwat yang rasa lapar itu terpenuhi, tapi kita tidak harus berdosa, melakukan perbuatan dosa, tidak harus merugikan orang lain, tidak harus mengkhianati Gusti Allah. Jadi begitu. Jadi syahwat nafsu itu bukan musuh. Kalau pada dasarnya dia masih batas wajar. Problemnya itu yang melebihi batas wajar. Nah, yang melebihi batas wajar ini mengarahkan kepada maksiat. Nah, kalau sudah orang maksiat berarti dia sudah tidak peduli pada dirinya sendiri. Karena dia sudah melakukan segala cara. Misalnya di masalah makan. Yang dihalalkan untuk dimakan tuh ayam, tapi karena tubuh kita, karena kita hanya menuruti hawa nafsu agar makan, tidak penting daging apa yang kita makan, akhirnya kita makan babi. Nah, yang seharusnya tubuh kita itu dapat nutrisi dari ayam, protein, malah kita mendapatkan cacing pita dari apa? Daging babi. Berarti kan yang merusak ini kan berarti kan tadi maksiatnya. Jadi nafsu yang berlebihan itu yang merusak diri atau mengarahkan kepada apa? Zillah, kepada sesuatu yang buruk. Atau misalnya masalah mencari rezeki tadi, mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan perut misalnya. Misalnya tadi akal dengan prinsip-prinsip syariatnya yang sudah dipelajari mengarahkan orang untuk mencari pekerjaan yang halal, untuk mencari rezeki yang halal. Sehingga rezeki yang halal itu nanti memberi kemaslahatan kepada dirinya dan tidak akan mengganggu orang lain. Kan misalnya orang jadi sopir itu kan rezekinya halal. Karena dia mencari dengan tenaganya sendiri. Yang kedua, dia juga memberikan manfaat kepada orang lain. Berupa apa? Ya, dia mengantarkan barangnya orang dari tempat A ke tempat B, kemudian dikasih upah. Nah, beda kalau misal nafsu itu dibiarkan membabi buta, kemudian menjadi maksiat. Akhirnya apa? Yang penting cari uang yang cepat dan banyak. Ya paling gampang ya nyuri. Nah, kalau nyuri, itu sudah nyarinya itu punya resiko tinggi. Maksudnya resiko kalau ditangkap kan dipukuli orang. Cuma misalnya siapa temannya Khairul sama Zain itu nyuri ayam, itu kan kalau ketahuan, dilempar batu, dilempar ini. Sudah begitu rezekinya dia itu dari mengambil
punyanya orang lain yang bukan haknya. Itu juga merugikan orang lain. Terus secara syariat, perilaku mencuri itu adalah perilaku yang diharamkan. Jadi hal-hal yang buruk ini yang disebut dengan tilah ini hasil dari apa? Hasil dari maksiat. Nah, orang-orang yang berusaha menjaga diri dari maksiat, menjaga dirinya dari maksiat itulah orang-orang yang karim, yang terpuji. Kenapa kok dia bisa terpuji? Dia mengerti bahwa dirinya punya harga diri. Dan harga diri itu paling gampang, paling mudah dijaga pakai apa? Pakai syariat, pakai akal. Lah ya, terus semisal lebih berharga mana? Kira-kira petani yang mencari rezeki dari tangannya, dari keringatnya, dapat uang yang halal meskipun sedikit daripada pejabat yang korupsi. Itu kan harga dirinya lebih tinggi petani. Karena petani itu untuk mendapat rezeki saja dia sudah mengorbankan dirinya, keringat, capek. Kemudian dia juga berusaha untuk menjaga produknya. Maksudnya apa? Ya padi itu supaya tidak dimakan ini, tidak kena hama, biar kualitas padinya bagus. Kalau kualitas padinya bagus, nasinya bagus. Itu kan berarti dia juga memperhatikan konsumen. Sudah gitu dia ya tadi kan sudah bertani, berusaha keras, dia berdoa kepada Gusti Allah, sholat, riyadhah. Ya tadi memohon kepada Gusti Allah supaya rezeki yang dia usahakan itu semoga berkah dan lancar. Berapa elemen yang diikutkan itu. Dan elemen-elemen ini yang nantinya menghasilkan rasa tanggung jawab atau rasa punya harga diri. Nah, itu makanya yang disebut karim, orang-orang yang terpuji, orang-orang yang baik. Dia mengerti bahwa tidak semua hal itu harus didapatkan dari semena-mena. Nah, tapi orang-orang yang maksiat, itu dia sebaliknya dia merugikan dirinya sendiri, dia menjerumuskan dirinya sendiri. Karena tadi setiap apapun yang dilakukan atas dasar dengan tujuan maksiat, dengan cara yang maksiat tadi, itu merugikan dirinya sendiri. Semisal tadi pejabat yang korupsi, dia mencuri uangnya orang. Berarti dia sudah mencelakakan banyak orang. Uang yang seharusnya untuk sekolah dipakai untuk dirinya sendiri. Berarti dia telah mencelakakan berapa puluh anak yang harusnya sekolah dengan bagus, malah duitnya untuk main-main. Nah, itu pertama. Yang kedua, nanti ketika dia ingin membelanjakan rezekinya, dia juga was-was. Kok petani kan santai, uangnya halal kok. Kalau ditanya, uang dari mana ini? Ya, hasil jual beras. Kalau itu ditanya, uang dari mana ini? Masa si yang pejabat yang korupsi bilang, wah ini uang hasil saya nilep, hasil saya mencuri. Masa dia bangga? Kan nggak mungkin, lucu kalau dia bangga itu. Dia berarti kan mencuri haknya orang lain, kan aneh. Berarti dia ketika belanja uang itu dia was-was, takut ketahuan orang, itu sudah nggak enak. Sudah gitu nanti ketika misalnya ketahuan negara, ditangkap polisi, yang malu nggak cuma dia, istrinya, anaknya, semuanya malu, menanggung malunya. Sudah gitu nanti anaknya di sekolah, bapaknya pencuri, mau begitu. Nah itu diejek di sekolah, ibunya diejek di arisan di pasar, sudah. Bapaknya di penjara. Itu adalah bagian dari zillah. Zillah itu apa? Keburukan. Jadi hasil yang kalau kita mencari sesuatu dengan cara yang buruk, hasilnya juga buruk. Meskipun kelihatan banyak, tapi hakikatnya tidak ada hasilnya, tidak ada hasilnya. Nah, itu. Jadi oleh karenanya tadi bahwa menjaga diri dari maksiat itu menjadi penting karena tadi itu juga bagian dari menjaga harga diri kita sendiri. Makanya ma'asallaha karim. Siapapun yang berusaha untuk tidak bermaksiat, menjaga diri dari maksiat. Meskipun namanya maksiat itu kadang ya karena manusiawi pasti ada. Tapi maksiat yang seperti itu maksiat kesalahan.
Orang salah itu berarti potensinya apa? Lupa atau khilaf. Kalau misalnya maksiat yang disengaja itu bukan lupa sama khilaf, itu dosa. Itu namanya ngawur. Nah, itu. Iya kan. Misalnya kalau misalnya Zen gitu. Misalnya Zen bangun-bangun jam 6 nggak sholat subuh. Nah, itu kan karena apa? Ya karena salah saja. Karena salah ya. Kenapa kok salah ya? Misalnya pas adzan nggak bangun atau waktu tidur nggak tidur, itu kan salah. Tapi kalau misalnya orang, aku nggak mau sholat subuh, itu membuang-buang waktu. Nah itu yang bahaya. Nah, itu yang bahaya. Itu yang disebut dengan maksiat. Itu dosa yang disengaja, yang diniatkan. Nah itu yang tidak baik. Nah tadi berarti orang-orang yang tidak maksiat itu adalah mereka yang disebut dengan karimun atau orang-orang yang terpuji, orang-orang terbaik. Kenapa? Karena dia mengerti bahwa hal-hal yang maksiat itu sifatnya buruk atau zillah. Nah, yang kedua, wala atharud dunya 'alal akhirati hakim. Wala atharud dunya 'alal akhirati hakim. Nah, ini yang berarti tidak mendahulukan dunia daripada akhirat. Mereka-mereka yang tidak mendahulukan dunia daripada akhirat itu adalah orang-orang yang hakim, bijaksana. Aila qaddamaha wala faddalaha, yang tidak mendahulukan atau tidak mengagung-agungkan urusan dunia daripada akhirat. Ai musibun alal akhirati hakimun, yang di sini Imam Nawawi memberikan syarah, ai musibun fi af'alihi wa huwa mayyamna nafsahu min mukhalafati aqlihi salim. Atau mereka-mereka yang berusaha menjaga perbuatannya itu tetap benar dan mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku atau niat-niat yang tidak sesuai dengan akal sehatnya. Nah, ini. Jadi gini, bahwa akal yang sehat itu adalah pikiran yang di situ punya orientasi kebaikan dan selalu mencari kebaikan. Nah, kenapa kok begitu? Karena tadi ketika seseorang itu mencari kebaikan, hasil dari kebaikan itu kan tidak cuma satu, tapi double, banyak. Nah, itu. Apalagi kebaikan ini orientasinya akhirat. Pastinya di dunia dia juga akan dapat berkahnya. Nah, sehingga mereka-mereka yang berorientasi kepada akhirat, setiap urusan duniawi itu diarahkan kepada akhirat, mereka disebut orang yang bijaksana. Makna bijaksana itu apa? Mereka ngerti investasi jangka panjang, mereka ngerti efek jangka panjang. Semisal membangun sekolah. Sekolah itu kan juga bisa jadi bisnis. Karena apa ya? Karena dia mencari uang. Nah, yang punya sekolah mencari uang, harga sekolah dinaikkan semua gitu. Mereka yang mikirnya duniawi, mikir butuh uang, ya tadi sekolah tak bikin bagus, kemudian yang masuk itu pokoknya harus orang-orang kaya, biar apapun yang tak jual langsung laku. Nah, gitu. Apakah itu salah? Salah. Nah, problemnya adalah itu salah dalam artian dia salah tujuan. Ya kalau semisal begitu maksudnya masih wajar, dalam arti memang sekolah itu juga bagian dari produk jasa, itu ya sah-sah saja. Cuma tadi dia belum hakim, belum bijaksana. Dalam arti orientasinya masih duniawi. Kalau orientasinya duniawi, ya dia mentoknya dapat duniawi saja. Misalnya dibikin sekolah mahal hanya untuk orang kaya. Yang masuk ya berarti hanya orang-orang kaya. Dan orang-orang kaya itu ya kadang-kadang ya ibaratkan mereka hidupnya sudah enak dari awal. Nah, misalnya anak orang kaya kan hidupnya sudah makan enak, bajunya bagus gitu. Di sekolah diajari yang bagus-bagus, keluarnya ya tetap begitu-begitu aja. Gak ada perubahan yang dilakukan. Karena yang punya duit yang bisa sekolah, yang nggak punya duit seolah-olah nggak boleh sekolah. Nah, justru mereka yang orientasi akhirat ketika misalnya bangun sekolah,
mereka akan berusaha bagaimana caranya mereka-mereka yang tidak bisa sekolah, tidak beruntung untuk bersekolah karena nggak punya uang, karena apa, itu diusahakan bisa sekolah. Nah, ketika mereka bisa sekolah, apalagi nanti pinter, lulus, jadi orang terbaik, berarti sekolah itu telah menjadi jembatan untuk mengubah nasib. Semisal Khairul gitu. Mungkin waktu kecil, mungkin nasibnya tidak beruntung. Rumahnya kecil, semacam-macam gitu. Sekolah sulit karena mahal kan, Rul? Nah, ke sini, misalnya ke Mabdaul Arifin. Mabdaul Arifin terbuka pada siapapun. Pokoknya yang penting ke sini, bayar nggak bayar urusan nanti. Khairul Zain mulai sekolah. Sekolah, pinter, rajin, jadi orang sukses. Jadi guru yang alim, kemudian punya warung, punya usaha dan macam-macam. Dan di situ berarti sekolah, dan itu apalagi sekolah, selama sekolah nggak dipungut biaya. Berarti kan ibaratkan Zain dan Khairul tidak bayar spesial pun kan, malah dikasih duit, makan ditanggung, seragam dibelikan, semua dibelikan. Berarti kan itu niatnya murni apa? Murni amal. Nah, ketika nanti sukses, misalnya Khairul sama Zain sukses, karena tadi sekolahnya juga begitu, maksudnya Khairul dan Zain punya utang jasa ke Mabdaul Arifin yang sekolahnya gratis. Nanti pikirannya Zain dan Khairul akan sama, pengen membuka sekolah gratis. Karena berkat sekolah gratis, Khairul Zain yang sebelumnya tidak punya kesempatan sekolah, jadi sekolah. Sekolahnya lancar, pinter, jadi sukses. Nah itu. Dan nanti pikiran yang begitu ditularkan kepada anak muridnya. Bayangin enggak? Baru 2, apalagi kok misalnya mondok sini 10 begitu sukses semua. Bikin sekolah gratis semua. Nah, berarti kita bisa membayangkan berapa anak yang bisa sekolah meskipun dia nggak punya uang. Nah, di situ. Nah, ini orientasi akhirat itu begitu. Dia melihat jangka panjang. Mungkin tidak untung di dunia, tapi untungnya nanti di akhirat plus di masyarakat. Maksudnya di akhirat dia akan menerima pahalanya. Setiap kali muridnya yang sukses mengamalkan apa yang diajarkan oleh pondok atau sekolahnya, itu juga dapat pahala dari mereka juga. Man sana sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha. Dan nantinya bagi masyarakat juga dapat efeknya. Karena tadi banyak guru, banyak alumni Mabdaul Arifin yang membuat sekolah gratis. Kemudian apalagi mengabdikan diri ke masyarakat. Masyarakat jadi pintar semua. Masyarakat pinter, barokahnya tinggi. Apalagi, dan itu pinter urusan apapun, urusan syariat, urusan ini. Kalau pinter, apalagi ditambah akhlak yang baik, itu barokahnya tinggi. Dan nanti akan terbiasa dengan prinsip tolong menolong. Karena kadang orang itu nggak mau tolong menolong karena dianggap tidak menguntungkan. Padahal itu menguntungkan secara dirinya sendiri. Kenapa kok bisa menguntungkan pada diri sendiri? Karena pada dasarnya manusia itu saling peduli satu sama lain. Cuma orang itu karena dia hubudunnya, kedunian, pengen duit, jadi dia gak mau tolong menolong karena tidak menguntungkan. Karena berarti dia sedang melawan dirinya sendiri. Kemudian untung bagi masyarakat. Ya tadi, bahwa masyarakat mulai bisa mengakses sekolah. Semua orang ingin tolong menolong. Akhirnya apapun itu gratis. Misalnya ada orang sakit dijenguk. Kalau nggak ada uang dipinjemi dulu untuk biaya rumah sakit. Sembuh, yang misalnya sembuh, orang itu berusaha mengembalikan uangnya. Bahkan orang-orang yang minjemi uangnya, kemudian mereka bilang nggak usah dikembalikan Pak. Terus itu untuk sampean saja. Nah, iya kan? Karena niatnya menolong. Yang penting kamu sehat dulu. Lah kalau masyarakat semua begitu, luar biasa. Lah masyarakat yang begitu, itu adalah masyarakat yang didambakan oleh Gusti Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itu. Gusti Allah senang ketika melihat ada kelompok masyarakat, apalagi kelompok masyarakat yang muslim, iman, takwa, berakhlak dan saling tolong menolong. Yadullah halal jamaah.
Nah, di situ kelihatan pertolongan Gusti Allah itu di situ ketika setiap manusia itu peduli satu sama lain. Nah, di sini berarti di sini orang-orang yang begitu, orang-orang yang punya orientasi akhirat. Kenapa kok mereka disebut orang yang bijaksana? Karena tadi mereka melihat sesuatu itu jangka panjang. Mereka melihat akhirat nantinya. Mereka melihat ada kesadaran sosial nantinya. Ada pergerakan sosial, ada gotong royong, ada saling tolong menolong, ada saling bantu membantu. Itu yang dilihat oleh orang-orang yang orientasinya akhirat. Sehingga duniawi itu tidak penting semua. Karena kenapa? Kalau mikirnya itu duniawi, itu ketika dunia habis, orang itu nggak bisa apa-apa. Nah, bayangin sampean di kota yang orang-orang itu tidak peduli satu sama lain. Itu berat hidupnya. Karena kalau berarti yang bisa diandalkan cuma uang. Beda hidup di sini, di desa. Orangnya saling kenal, saling silaturahmi, saling tolong menolong, mau ngutangi. Itu meskipun sampean miskin pun masih bisa makan. Ada yang ngasih kan? Misalnya nggak punya duit, bisa jadi ikut kerja, Pak, apa ikut kerja di sini? Boleh ya, boleh, tak kasih uang sekian. Gampang. Kalau di kota, melamar ini macam-macam. Karena asasnya itu asas benefit, keuntungan. Nah, kalau nggak menguntungkan, kamu dilempar. Tapi kalau di sini enggak, asasnya rahmah, kasih sayang. Nah, orang-orang yang mengutamakan akhirat itu mengerti itu. Nah, itulah disebut dengan kebijaksanaan. Ada hal-hal yang tadi lebih daripada dunia. Apa yang lebih daripada dunia itu tadi? Kemanusiaan, kasih sayang. Kemudian yang paling puncak yaitu ada takwa kepada Gusti Allah. Nah, itu sebut, itulah kenapa orientasi akhirat itu penting. Karena tadi yang bisa membentuk mental masyarakat itu adalah orientasi akhirat. Yang mental yang baik itu tadi. Menjadi orang yang bijaksana. Mereka yang mengerti ada investasi jangka panjang, ada masa depan yang sangat panjang di depannya itu tadi. Apa itu masa depan yang paling panjang ya tadi? Ada keharmonisan masyarakat, ada tadi akhirat tadi, ridhonya Gusti Allah, ada ketenangan batin. Itu yang nggak bisa dibeli oleh uang. Nah, apakah dengan demikian kita berarti anti keuntungan dunia? Enggak gitu. Justru keuntungan dunianya itu pas dengan kondisi kita. Dunia yang tidak pas dengan kondisi kita itu mencelakakan. Bayangin saja, sampai punya uang banyak, tapi sampai tidak mengerti konsep akhirat, tidak mengerti namanya tolong menolong, tidak mengerti namanya kepedulian sosial. Uang akhirnya untuk apa? Ya untuk foya-foya. Yang foya-foya itu nanti yang akhirnya merusak dirinya sendiri. Malah uang itu malah habis untuk sia-sia. Tapi kalau misalnya yang punya toko, ada orang punya toko, dia orientasinya akhirat. Dia biasa nyumbang masjid, nyumbang anak yatim, nyumbang pondok. Nah, karena dan itu bagian dari kepedulian sosial dia, atau bagian dari ingin mencari ridhonya Gusti Allah tadi. Hasilnya apa? Ya tadi bisa jadi orang simpatik kepada orang itu. Akhirnya orang-orang lebih senang belanja ke tokonya orang tadi. Nah, itu kan keuntungan di dunia. Sudah dapat keuntungan akhirat, yaitu ridhonya Gusti Allah, keuntungan sosial, dia bisa berbakti kepada masyarakat, keuntungan dirinya dia bisa hidup tenang, sudah gitu dia dapat keuntungan dunia, tokonya makin laris karena terkenal orang yang dermawan. Jadi tidak ada yang salah dengan orientasi akhirat, itu tidak salah. Justru dengan orientasi akhirat itu kita keuntungannya double. Sudah dapat ridhonya Allah, di dunia kita hidup enak. Nah, itu. Jadi gitu. Jadi ada dua level. Pertama tadi menjaga diri sendiri agar tidak bermaksiat, atau minimal meminimalisir maksiat itu atau kesalahan-kesalahan itu. Yang kedua, level selanjutnya adalah tidak selalu berorientasikan ke akhirat. Yang nanti menjadikan dirinya menjadi orang yang bijaksana, orang yang mengerti masa depan, orang yang mengerti bahwa nantinya semua hal yang kita punya itu tidak penting kecuali ridhonya Gusti Allah. Nah, itu orang bijaksana. Sulit, tapi
Tidak salah kalau kita mencoba. Mencolong. Oh, itu kamu. Nah, ya itu tidak boleh. Itu saja dari saya. Berapa dosen? 30 pas. 30 pas. Oke. Saya akhiri, shadaqallahul azim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.